Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kalian di rumah juga dalam keadaan yang sehat. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan karena kita semua diberi kesehatan sehingga kita tetap melakukan aktivitas setiap hari. Baik, untuk pembelajaran praktek pada pagi hari ini, kita masuk pada pelajaran 6, yaitu tentang aktivitas senam menggunakan alat. Lalu apa saja yang kita praktekkan? Nanti kita akan mempraktekkan 3 macam praktek. Jadi tidak secara keseluruhan yang ada pada buku. Cukup dipilih, dan Pak Johan sudah memilih 3 yang nanti kalian bisa praktekkan di rumah. Dan yang terpenting, kita tetap dapat memenuhi praktek dan juga untuk penilaian pada praktek pembelajaran aktivitas senam menggunakan alat. Apa saja prakteknya? Yang pertama, nanti ada praktek lompat kelinci. Kemudian yang kedua, ada lompat kangkang. Yang ketiga, ada berjalan pada balok titian. Nah, karena kita nanti prakteknya membutuhkan alat, Pak Johan menggunakan alat bantu berupa, bisa dilihat di belakang, berupa kun dan balok kayu. Semisal kalian tidak mempunyai alat tersebut, kalian tidak diwajibkan untuk membeli. Tetapi gunakan apa? Gunakan alat yang ada di rumah, yang terpenting bisa digunakan sebagai alat bantu tersebut. Jadi bebas, sesuai kreativitas kalian masing-masing. Bisa dipahami semua? Pinter. Sebelum kita mempraktekkan aktivitas senam menggunakan alat, kita berdoa bersama dahulu agar apa? Pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bisa dipahami semuanya? Bagus. Baik, sekarang kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Pak Johan lanjutkan. Pak Johan akan menjelaskan sedikit jalannya pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kalian melakukan praktek, bisa kalian buka dahulu pada buku paket kelas 5 kalian pada halaman 62. Nah, di situ kalian lihat sudah ada gambar dan penjelasan. Nanti kita tidak mempraktekkan seluruh gerakan, tetapi kita mempraktekkan hanya 3 contoh gerak untuk mewakili praktek pada pembelajaran pagi ini. Pada saat praktek, kalian harus menjaga diri kalian sendiri. Jadi harus hati-hati. Karena apa? Yang tahu keselamatan kalian yaitu kalian sendiri, karena kalian praktekkan di rumah. Tetapi jangan takut tidak bisa. Kalian coba dahulu, jangan bilang sulit, jangan bilang tidak bisa, tetapi dicoba dulu semampu kalian. Nah, kemudian setelah itu praktekkan dengan langkah-langkah yang benar. Bisa dipahami semuanya? Pinter. Nah, baik. Sekarang kita masuk pada praktek yang pertama, yaitu praktek tentang lompat kelinci. Sudah siap? Yuk kita praktekkan bersama-sama. Baik, Pak Johan lanjutkan. Sekarang Pak Johan akan
menjelaskan langkah-langkah bagaimana cara mempraktekkan lompat kelinci. Yang pertama, posisi tubuh kalian nanti jongkok. Nah, sesudah jongkok, otomatis kita menubu menggunakan kedua kaki, kemudian kedua tangan sebagai penyeimbang gerakan saat melompat. Nah, jadi posisi tangan nanti di depan. Kemudian gerak lanjutannya melompat seperti hewan kelinci, melewati box kalau pada buku. Tapi kalau pada praktek hari ini Pak Johan menggunakan alat bantu kun. Jadi nanti kita tinggal melewati pada setiap setiap kun atau setiap box bebas. Jadi gunakan alat yang ada di rumah, tidak harus membeli. Sudah siap praktek? Yuk kita praktekkan bersama-sama. Baik Pak Johan, lanjutkan. Sekarang kita akan mempraktekkan gerakan secara keseluruhan. Pertama, posisi badan jongkok. Nah, sesudah jongkok, pandangan mata lurus ke depan. Kemudian gerak lanjutannya apa? Melompat, menumpu menggunakan dua tumpuan kaki dengan posisi badan jongkok. Saat melakukan lompatan, posisi kaki harus mengepel. Sudah siap? Yuk kita praktekkan. Ya, dicoba dulu. Oke, siap? Lompat. Nah, ya. Nah, itu tadi kalian sudah mempraktekkan tahapan dari lompat kelinci. Nah, silahkan kalian coba di rumah. Kemudian, kalau sudah bisa, kalian sudah siap pada praktek yang kedua, yaitu lompat kangkang. Sudah siap untuk praktek lompat kangkang? Yuk kita siapkan dan kita praktekkan bersama-sama. Baik Pak Jo, lanjutkan. Sekarang kita masuk pada praktek yang kedua, yaitu lompat kangkang. Tetapi kita nanti ada halangannya, jadi berupa balok. Jadi kita praktek lompat kangkang melewati halangan. Kita nanti menggunakan tumpuan apa dulu saat melakukan lompat kangkang? Nah, saat melakukan tahapan lompat kangkang, kita menggunakan tumpuan kedua tangan. Kemudian melompat dan mendarat menggunakan kedua kaki dengan posisi mengeper. Nah, bisa dipahami? Nah, saat praktek, Pak Johan menggunakan alat bantu kursi untuk melakukan lompat kangkang melewati rintangan. Kalian di rumah boleh menggunakan kardus atau alat yang lain, silahkan. Yang terpenting tidak membahayakan diri kalian. Sudah siap praktek? Yuk kita siapkan praktek dan alatnya. Baik Pak Jo, lanjutkan. Sekarang kita akan mempraktekkan gerakan secara keseluruhan untuk praktek lompat kangkang melewati rintangan. Sudah siap? Yuk kita praktekkan. Diawali dengan berlari ke halang rintang. Siap? Lari, kemudian lompat. Nah, lompat. Itu tadi kalian sudah mempraktekkan gerak keseluruhan untuk praktek lompat kangkang melewati rintangan. Silahkan dicoba di rumah, tetap semangat dan harus mencoba. Baik Pak Jo, lanjutkan. Sekarang kita masuk pada praktek yang ketiga, yaitu berjalan pada balok titian.
Sudah siap praktek? Yuk kita siapkan peralatannya dan kita praktekkan bersama. Sebelum kita praktek secara keseluruhan, Pak Johan jelaskan langkah-langkahnya untuk praktek berjalan di atas balok titian. Nah, untuk praktek pada pagi hari ini melewati balok titian, Pak Johan menggunakan potongan-potongan balok kayu yang berfungsi sebagai apa? Sebagai balok titian. Yang terpenting apa? Kita nanti dapat melewati balok titian tersebut dengan badan yang seimbang. Nah, agar lebih mudah, bagaimana menyeimbangkan yang efektif? Rentangkan kedua tangan kalian. Bisa dipahami? Yuk kita praktekkan bersama-sama. Baik Pak, lanjutkan. Pertama, posisi badan tegak lurus, pandangan mata lurus ke depan. Kemudian lakukan berjalan melewati balok titian dengan posisi kedua lengan direntangkan. Yuk kita praktekkan bersama. Ya, jalan berhati-hati, diseimbangkan. Nah, kembali lagi, direntangkan. Jalan. Nah, coba lagi, direntangkan, berhati-hati. Nah, lagi. Itu tadi kalian sudah mempraktekkan gerak keseluruhan untuk praktek berjalan di atas balok titian. Nah, silahkan juga kalian coba di rumah. Sekali lagi Pak Johan ingatkan, untuk alat tidak diwajibkan untuk membeli. Gunakan alat yang ada di rumah sesuai kreativitas kalian. Bisa dipahami semuanya? Pinter. Nah, baik. Sekian video pembelajaran untuk kelas 5 pada pagi hari ini. Nah, semoga bermanfaat. Silakan kalian coba di rumah. Sebelum praktek, kalian lihat dahulu videonya langkah-langkahnya bagaimana, kemudian praktekkan. Lalu pengumpulan tugas menggunakan video singkat pada setiap poin praktek. Jadi nanti ada 3 video yang dikirimkan. Nah, sekali lagi bisa dipahami semuanya? Pinter. Baik, terima kasih. Sekian video dari Pak Johan. Apabila ada kekurangan Pak Johan mohon maaf. Untuk kalian, tetap jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Lalu saat di rumah juga harus membantu orang tua kalian. Nah, sekali lagi untuk kalian, sehat selalu. Dadah.